Namaku Rijal. Aku seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri. Aku jago bahasa Inggris berkat kamus yang dibawa aku setiap hari. Dan aku tidak mempunyai hobi lain selain membaca. Dan menjadi mahasiswa berprestasi adalah kebiasaanku. Namun, acuhnya aku terhadap teknologi informasi membuat segala aktivitasku di semester atas ini menemukan banyak kesulitan. Contohnya dalam pembuatan skripsi yang dihiasi berbagai platform teknologi informasi. Tak hanya itu, ketika ingin menjadi pemateri pun harus menyiapkan PPT secara mandiri. Bahkan untuk lowongan pekerjaan pun sama halnya, harus ada spesifikasi di mana kita ahli dalam teknologi informasi. Mulai dari sekarang aku coba mau belajar terkait teknologi informasi lewat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda. Dewasa ini kita tak akan pernah lepas dari yang namanya teknologi informasi. Berbagai aspek kehidupan selalu dipenuhi dan diiringi oleh teknologi informasi, seperti pendidikan, pertanian, perekonomian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan tonggak penerus bangsa diharuskan aware terhadap teknologi informasi. Nah, tentunya sobat muda penasaran kan bagaimana cara belajar teknologi informasi yang mudah dan hemat budget? Yuk check it out. Yang pertama, belajar melalui internet. Dewasa ini, internet banyak sekali menyajikan informasi. Oleh karena itu kita bisa secara luasa untuk belajar dari sana, entah itu sifatnya browsing, searching, atau nonton video di YouTube. Kemudian yang kedua, belajar dengan teman. Maksudnya bagaimana? Kita selaku manusia tentu tak lepas dari yang namanya teman. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan teman yang memang sudah ahli dalam bidang teknologi informasi untuk belajar kepadanya. Kemudian yang ketiga, belajar melalui organisasi. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Maksudnya bagaimana? Dalam organisasi tentu ada bidang yang memang concern terhadap teknologi informasi. Biasanya bernama media dan informasi, dan lain sebagainya. Nah, kita selaku bagian dari organisasi tersebut, alangkah baiknya bisa belajar kepada mereka yang memang sudah ahli dan terbiasa menggeluti teknologi informasi. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana caranya belajar terkait dengan teknologi informasi, alangkah baiknya kita selaku generasi muda ikut serta terjun melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM terkait dengan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi untuk transaksi mereka. Kenapa pelaku UMKM? Karena kita coba mulai dari orang terdekat kita terlebih dahulu. Selain itu, UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar di Indonesia, sehingga kita selaku generasi muda harus melakukan dan mendorong agar UMKM bisa memaksimalisasi potensi dari teknologi informasi. Dengan cara apa? 1. Mencari kebutuhan konsumen. Maksudnya, dengan teknologi informasi, para pelaku UMKM diharapkan dapat mencari tahu kebutuhan dan keinginan para konsumen. Kemudian yang kedua, melakukan promosi secara besar-besaran. Dengan teknologi informasi, kita dapat melakukan promosi secara besar-besaran bahkan kepada orang-orang yang jauh di sana. Yang ketiga, yaitu terkait dengan transaksi, yang mana dengan teknologi informasi kita tidak harus melakukan transaksi secara langsung, tapi juga ada platform yang memang menyediakan untuk transaksi. Kemudian yang keempat terkait dengan pembayaran. Ya, sekarang sudah sangat banyak sekali platform pembayaran yang memang menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan membangun relasi. Maksudnya bagaimana para pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun relasinya dengan para pelaku UMKM yang lainnya, begitupun dengan para pengusaha dan pebisnis yang lainnya. Nah teman-teman, itulah beberapa manfaat dari adanya teknologi informasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi informasi, harus bisa memaksimalisasi teknologi informasi, dan harus bisa mengedukasi teknologi informasi. Salam generasi muda, salam didada. Wah, ternyata mudah juga ya belajar teknologi informasi, dan dampaknya sangat luas terhadap perekonomian, terkhusus bagi para pelaku UMKM.
Yuk bismillah, kita berubah lebih terarah. Jika ekonomi Islam terintegrasi dengan teknologi, yakinlah kemajuan akan sangat hakiki. Ekonom Robbani bisa.